Shalom anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, hanya karena kasih Tuhanlah kita boleh berjumpa kembali di ibadah kelas 4 sampai kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus. Tema ibadah kita hari ini adalah Follow Jesus Example. Anak-anak, hari ini adalah hari yang Tuhan berikan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita memujikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah siswa. Tuhan pimpin kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan Yesus sertai guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita memuji Tuhan kita yang hidup di dalam kita. Dia yang telah mati di kayu salib untuk selamatkan kita. Mari kita akan memujikan Yesus Yes. Amin. Katakan bersama-sama ya, Yesus Yes. Ku memuji Tuhan yang hidup di dalamku, anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus
Anak-anak, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita yang tidak bisa kita hitung dengan jari tangan kita. Dia menginginkan hidup Lose dan anak-anak semua bersinar, sehingga mereka yang tinggal dalam kegelapan boleh merasakan kasih Tuhan juga. Bersama-sama kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mistia dengan pujian Yesus menginginkan daku. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh menambahkan iman percaya kami akan Engkau. Mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus untuk membimbing kami supaya kami boleh memahami apa yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan yang tolong kami. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap kami semuanya sehingga firman yang disampaikan seperti firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Follow Jesus Example atau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Ada yang tahu siapa ini? Pak Alex, bukan ya? Pak Hari juga bukan. Oh, Pak Yanto apalagi bukan. Siapa ya? Ya, dia adalah Fernando Lugo, Presiden Uruguay tahun 2008 sampai 2012. Dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana. Lugo yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang pendeta, dikenal aktif membela kaum yang tertindas. Ketika dilantik menjadi presiden, Lugo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima gaji sebagai presiden sebesar $4.000 Amerika Serikat per bulan. Menurut Lugo, gajinya merupakan hak bagi kaum miskin selama menjadi presiden.
Lugo juga lebih memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana, berpakaian sederhana, juga mengkonsumsi makanan yang sederhana. Berbeda dengan para presiden yang lain ya, seharusnya kita tahu kalau presiden ya tinggalnya di istana negara mungkin, fasilitasnya berbeda, lebih baik, makanannya juga diatur dengan koki yang sangat profesional, tapi tidak dengan Lugo. Jadi tidak heran jika Presiden Lugo itu menjadi inspirasi atau menjadi teladan bagi banyak orang. Menginspirasi orang untuk berbuat seperti yang Presiden Lugo lakukan. Nah, itu kisah yang ada di dunia ini. Tapi kita punya teladan utama yang akan kita pelajari hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri adalah teladan kita, sumber inspirasi kita untuk kita bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 1-15 kita akan baca, kita akan mengerti bersama-sama. Seperti perikopnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi dan dia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Anak-anak pada zaman dahulu, membasuh kaki merupakan tugas dari seorang budak yang paling rendah dalam suatu rumah tangga. Ya, jadi mereka memiliki kebiasaan kalau masuk ke dalam rumah itu ada budak yang akan membasuh kaki mereka sehingga mereka masuk rumah dalam keadaan bersih. Namun oleh karena Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu makan di ruangan yang dipinjamkan, maka tidak ada budak yang siap di depan pintu untuk membasuh kaki mereka semua. Dan semua murid menganggap tugas ini ada di bawah mereka. Jadi tidak ada yang mau mengerjakan tugas itu. Sehingga kaki semua orang di situ ketika mereka mau makan itu masih kotor. Sampai Yesus, Raja di atas segala raja itu, Tuhan di atas segala Tuhan, merendahkan dirinya untuk melayani mereka yang seharusnya Tuhanlah yang dilayani. Tuhan kemudian membasuh kaki murid-murid mereka, murid-muridnya ya, satu persatu. Ini memberi gambaran apa? Satu hal utama yang Yesus lakukan kepada kita,
yaitu Yesus mau mewariskan keteladanan. Makna apa yang mau kita lihat dari kejadian ini anak-anak? Dari teladan Tuhan Yesus yang dinyatakan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, Yesus mau menyatakan kasih. Tadi ayat yang kedua ya, kasih itu menjadi nyata ketika bukan hanya sebatas dikatakan. Mudah ya untuk kita mengatakan aku mengasihimu, aku menyayangimu. Tapi kasih itu akan menjadi nyata ketika itu bisa ditunjukkan, diwujudkan melalui tindakan dan juga sikap sederhana. Walaupun kita tahu kasih Yesus yang terbesar adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Namun Tuhan juga memberi teladan nyata dalam kesehariannya, di mana dengan penuh kasih Ia melayani muridnya satu persatu dengan membasuh kaki mereka yang kotor. Yang kita tahu sebenarnya itu adalah tugas seorang budak, ya nak ya. Nah yang kedua, dari sikap itu, kalau tidak ada kerendahan hati, orang tidak mau melakukannya. Seperti murid-murid yang tadi ya, mereka merasa bahwa tugas membasuh kaki kan kerjaan orang di bawah, itu bukan tugasku. Tidak ada kerendahan hati. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus mau berikan teladan buat kita. Kerendahan hati yang Dia wariskan agar semua murid-muridnya dan kita juga memperlakukan orang lain itu lebih utama dan bukan meninggikan diri. Ya, sikap kerendahan hati yang seperti ini akan memudahkan kita untuk melayani siapapun tanpa memandang orang itu bagaimana, tanpa memandang dia pernah giniin aku kok Miss, dia sukanya begini kok Miss, aku enggak mau sama dia dan lain sebagainya. Yesus memberi teladan buat kita. Ada 2 contoh sikap kerendahan hati yang mau Miss Tia berikan. 2 saja, sebenarnya banyak sekali. Contohnya apa toh Miss? Sikap rendah hati itu kita mesti bagaimana? 1, saling menolong. Mungkin kamu merasa dia itu Miss suka telatan, Miss suka ngejek aku, biarin aja dia jatuh, tak syukurin. Loh, itu mau orang minta-minta dia enggak mau kerja gini. Enggak usah ditolong aja Miss. Perlu sikap rendah hati untuk kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita tanpa memandang siapapun dan bagaimanapun. Itu sampah jatuh di bawah itu kan bukan tugasku, itu bukan tugasnya CS. Aku nggak mau melakukan itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lihat. Yesus Raja di atas segala raja saja mau membasuh kaki murid-muridnya. Apalagi kita harus bisa melakukan hal itu ya. Yang kedua, Miss Tia mau ambil contoh yaitu mau meminta maaf dan juga mau memaafkan. Kadang kita susah untuk meminta maaf karena masih ada kesombongan. Betul ya, aku nggak salah kok disuruh minta maaf. Dia loh Miss yang mulai duluan, aku nggak mau minta maaf. Giliran mungkin sebaliknya, ada yang sudah minta maaf, kamu diem aja tidak bereaksi. Aku enggak mau maafkan, dia udah sering kok ngejek aku. Dia udah sering kok ngina aku. Dia udah sering begini dan begitu. Perlu kerendahan hati untuk kita bisa memaafkan dan juga kita bisa meminta maaf. Tidak ada ruginya ya nak ya, untuk kita bisa minta maaf dan juga memaafkan siapapun, kesalahan apapun yang kita lakukan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari anak-anak miliki kerinduan untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kerendahan hati. Ya, jadi tidak sombong lagi, tapi ingat ketika kita mulai agak-agak sombong gitu, ingat, iya ya, raja di atas segala raja, dia aja mau melakukan itu. Dia sudah mewariskan itu buat kita dan warisi warisan yang sangat luar biasa itu. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin, firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mewarisi keteladanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa, menegur kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Sebelum Engkau mati, bahkan Engkau sudah meninggalkan warisan yang sangat luar biasa, keteladanan yang sangat luar biasa, yaitu kerendahan hati. Biarlah mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam hati dan kehidupan kami, di dalam ucapan dan tingkah laku kami memiliki sikap kerendahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Roh Kudus, mampukan kami, anak-anak-Mu, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang lebih besar, kami mau tampil menjadi anak-anak yang rendah hati. Karena kami tahu ketika kami mewarisi apa yang Tuhan Yesus teladankan, sukacita itu ada buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya memberkati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati kita. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Mars Kalam Kudus. Anak-anak bangkit berdiri, sikap berdiri yang tegak dengan di dada. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap bakti-Mu dan pengabdian-Mu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara